Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini banyak yang menarik nih teman-teman ya. Wah, dari kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi ya. Ya kita tahu kalau RRT ya itu menggugat ijazahnya Gibran juga. Nah, di sini ada Ahmad Kozinudin nih teman-teman yang tidak terima dengan sebutan RRT itu sebagai teroris. Padahal teroris itu kan Tiva, Rismond, sama Roy. Tiro, oke. Tiva, Roy, sama Rismond ya, oke. Tiga itu ya teman-teman. Tapi nggak terima dia. Maunya dipanggil RRT ya. RRT itu hanya satu huruf. Maksudnya kalau teroris itu kan ada masing-masing berapa huruf gitu ya. Jadi kayak nyaman gitu nyebutnya gitu ya. Terus karena kalah sidang juga ini Ahmad Kozinudin ya marah-marah ini teman-teman, katanya ini mewakili seluruh rakyat, bukan cuman pribadi atau apa gitu katanya, tapi mewakili seluruh rakyat yang dipermainkan di persidangan bahkan katanya gitu ya. Waduh. Ini kalau nggak marah-marah dia kayaknya nggak tenang ya. Ada juga nih Anies Baswedan yang ajak tagih janji Prabowo tentang 3 juta rumah dan 300 fakultas kedokteran. Apakah efek yang sakit hati karena nggak dapat kursi atau bagaimana di pemerintahan ya si Anies ya. Sekarang malah tagih-tagih janji Prabowo. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Periode jangan menjadi hak warga negara ingin tahu bertanya apakah presidenku punya ijazah asli atau sebaliknya memang ijazahnya palsu, dan tinggal dijawab, ini loh rakyatku, aku dulu memimpinmu 10 tahun, ijazahku asli, case close gitu. Gak perlu ada korban, gak ada yang perlu masuk penjara, gak perlu ada yang dihinakan sehina-hinanya, gak perlu ada yang direndahkan serta-rendahnya, sesimpel itu begitu. Ini si Ahmad Kozinudin lucu ya. Sempat-sempatnya apa ya emosinya agak naik gitu. Ini orang-orang yang bergabung sama dia di sini nih pada mau ketawa. Aduh, lucu ya. Bangsa dengar sebentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Ya. Saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini marah. Saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan saya tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan. Katanya ini marah mewakili rakyat yang bahkan hukum dipermainkan di persidangan. Gitu katanya ya. Ini Ahmad Kozinudin kalau udah kalah sidang gitu, pasti marah, hobinya. Yang tidak ada lagi rasa malu memamerkan kezaliman di hadapan rakyat. Semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Suryo dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan ya statement yang bernada peyoratif. Misalnya kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond dan Fauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Benar-benar tidak bermoral begitu loh. Sebentar, apanya yang tidak bermoral? Aduh, RRT itu sebutan dari mereka ya. Kok di luar dari mereka itu nyebutnya teroris ya suka-suka dong gitu kan. Ya sama halnya kayak mereka menyebutnya Ternak Mulyono gitu. Apa sih nggak rendah itu menurut mereka. Ternak itu kan untuk ini ya, hewan ya, untuk binatang gitu, untuk peliharaan. Tapi sekarang mereka nyebutnya teroris, itu ya salah menurut mereka. Agak aneh sih ya. Oke. Padahal mereka sendiri sering menyebut Ternak Mulyono gitu kan, termul. Padahal ternak itu kan hewan peliharaan kan. Mereka merendahkan manusia gitu loh, menyamakan dengan ternak. Itu juga termasuk merendahkan harusnya kan. Iya. Gimana itu Kozinudin itu? Aduh, ada-ada aja. Nih Prabowo respon kasus ijazah. Persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Nanti ijazah saya yang ditanya-tanyakan keasliannya, kata Pak Prabowo. Iya kan?
Ini ada wartawan banyak ya. Kepada Pak Presiden Prabowo Subianto juga seluruh ciut, pendukungnya ciut, kami tegaskan ciut. bahwa advokasi terkait mengungkap ya ijazah saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Ya, mereka nggak berani senggol-senggol Pak Prabowo ya. Tadi kan Pak Prabowo bilang nanti ijazah saya yang ditanyakan, terus kata Ahmad Kozinudin nggak akan senggol-senggol Pak Prabowo itu, gitu katanya. Kenapa Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya harus segera ya menetapkan tersangka di dalam kasus ini. Saya sebut saja, nggak usah malu-malu. Langsung tersangka yang utama, saya rasa memang ini teroris ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi ya di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak ya media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam, itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana semua di media-media kita. Mereka apapun yang mereka sampaikan narasinya semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Orang yang percaya isu ijazah palsu. Setuju sih segera ditetapkan siapa tersangka begitu ya, supaya kasus ini tuh cepat selesai, cepat clear begitu. Jadi kita tahu mana nih yang bohong ya, mana nih yang benar gitu. Kayak next. Palsu itu IQ-nya jongkok, nggak percaya? IQ Ini jongkok. saya kasih tahu. Kalian tahu Ferry Irwandi kan, seorang konten kreator terkenal yang mengklaim IQ-nya 145. Nah, ini tanggapan Ferry Irwandi soal isu ijazah palsu. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi, ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Kemana? Itu tadi tanggapan seorang Ferry Irwandi yang IQ-nya 145. Nah, Roy Suryo, Tifa, Rismond, ini patut dipertanyakan IQ mereka berapa? Jangan-jangan IQ mereka di bawah 50. Jadi buat yang masih percaya isu ijazah palsu, coba cek IQ kalian berapa. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Nah, jadi yang masih percaya nih ijazah Pak Jokowi palsu, coba dicek IQ-nya teman-teman ya, kata si abang ini. Tapi bener juga sih, kalau memang UGM sudah mengatakan itu asli, ya mau gimana, itu yang mengeluarkan ijazah ya.
lembaga itu yang mengeluarkan ijazah, tapi tetap ngotot aja bilang itu palsu. Salam Cikikis. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, Dari lulus Fakultas Kehutanan. dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Saya percaya Mas Reza lulusan UGM ya, dan saya tidak pernah meminta Mas Reza untuk menunjukkan kepada saya. Dan saya percaya ijazah. pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang, bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat Semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun? Ini si Abah kayaknya faktor apa gitu, faktor sakit hati atau gimana gitu, faktor tidak terima karena nggak dapat kursi di pemerintahan atau bagaimana si Abah ya, malah menagih-nagih janjinya Pak Prabowo tentang 3 juta rumah dan 300 fakultas kedokteran. Bukan kritik ya, itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG. Tapi jujur ya, kalau masalah ngomong beliau ini memang coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa, Banjarnegara berapa, Wonogiri berapa. Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya enggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih. Dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi, karena itu hanya menagih Bapak Ibu. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu.
Jadi Bapak sekalian kami hormati, sekarang kami melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Video terakhir tentang Abah yang menagih janjinya Pak Prabowo ya. Terus tadi ada sebut-sebut tentang pemilu begitu ya. Tapi kayaknya gimana ya? Apakah beliau ini akan maju lagi di 2029 atau bagaimana? Tapi kalau mau maju lagi ya terserah sih ya. Itu haknya beliau dan ya semoga aja ada keberuntungan begitu. Nah, ada Ahmad Kozinudin yang marah-marah. Ya kalau memang udah kalah pasti marah-marah ini. Emang hobinya sih ya Ahmad Kozinudin ini marah-marah. Aduh, nggak terima ya kliennya disebut teroris. Padahal teroris itu kan Tifa, Roy, sama Rismond. Kenapa nggak terima? Sama halnya dengan RRT kok. Mereka bilang direndahkan begitu. Gimana tentang mereka yang menyebutkan ternak Mulyono? Kata ternak itu kan untuk binatang peliharaan ya, hewan peliharaan. Itu kan sama halnya merendahkan manusia. Aduh, teroris. Apa karena hampir sama dengan kata-kata teroris? Atau bagaimana ya? Aduh. Oke, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!